ngadain yang namanya field trip. Kalau pengalaman aku sendiri itu seru banget sih ya, karena setelah kita pusing-pusing di kelas buat pematerian, terus setelah itu kita bisa healing gitu sambil belajar, tapi kan itu seenggaknya bisa nge-refresh otak kita gitu ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Emerald Station episode 1 volume 3 bersama dengan aku, Diniatullah Aulia, sebagai host yang akan memandu podcast Emerald Station kali ini. Tapi hari ini ya teman-teman, kita akan ngobrolin salah satu jurusan yang katanya belum banyak orang tahu nih. Tapi hari ini aku nggak akan sendirian tentunya, aku ditemani oleh salah satu mahasiswa dari jurusan ini yang berprestasi. Halo Teh Sinta, boleh dong sapa-sapa dulu ke teman-teman yang nonton. Halo semuanya, kenalin aku Sinta Agustina. Di sini aku sebagai mahasiswa aktif MRL angkatan 2023 atau tepatnya semester 4 ya Teh. Dan di sini juga alhamdulillah diamanahi sebagai duta dari manajemen riset Indonesia. Wah, aku agak nervous nih kalau kayak gini dengernya. Tapi gimana ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat. Kalau tadi gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Hari ini aku mau ngebahas tentang MRL ya Teh, karena katanya sih masih banyak orang yang belum tahu nih tentang MRL. Tapi ya kalau sebelum kita masuk ke pertanyaan yang akan kita bahas, aku mau nanya dulu nih, MRL tuh apa sih Teh? Belajar apa aja sih gitu? Boleh. Kalau MRL-nya sendiri ya Teh, setahu aku MRL itu emang beda dari program studi hospitality lainnya, yang mana untuk MRL ini fokus kepada perencanaan, terus juga pengelolaan dan pengembangan suatu destinasi, terus atau resort dan juga aktivitas leisure seperti itu. Oh, oke, berarti lebih ke pengembangan atraksinya gitu ya Teh? Iya, ketiganya Teh. Iya, ketiganya termasuk. Tapi nih Teh, kalau boleh tahu juga ya, kira-kira latar belakang MRL dibangunnya itu karena ada hal apa gitu? Atau memang berperan penting sama zaman sekarang, atau emang kayak gimana? Ya, seperti yang kita tahu ya Teh, bahwasanya kepesatan atau sudah meningkatnya industri pariwisata, yang mana ini membutuhkan SDM yang lebih kompeten, terus juga dari berbagai bidang yang lebih spesifiknya. Jadi dibentuklah MRL ini ya Teh untuk lebih fokus ke bidang resort atau destinasi wisatanya, seperti itu mungkin ya Teh ya. Oh, tidak. Ya, jadi untuk dibangunnya sendiri, MRL ini dibangun pada 16 Maret 2005. Tapi kayak berarti di UPI itu kan banyak ya, aku dengar katanya banyak nih prodi yang basicnya pariwisata kayak MRL ini. Nah, kira-kira yang ngebedain dari prodi pariwisata di UPI yang ada di UPI itu apa ya kalau MRL? Hal uniknya gitu? Ya, buat teman-teman, di UPI ini emang bener banget ya, program studi pariwisata tuh ada 5. Ada manajemen resort leisure, manajemen pemasaran pariwisata, manajemen industri catering, pendidikan pariwisata, terus industri pariwisata. Nah, apa sih yang ngebedain MRL ini dari keempat jurusan lainnya? Seperti yang tadi aku udah jelasin ya di awal, kalau MRL ini lebih fokus ke pengembangan atau perencanaan, terus pengelolaan dan juga ya pengembangan si resort destinasi wisata kayak gitu. Jadi kita emang banyak belajar, yang mana ini tergabung juga nih sama mata kuliah geografi, terus juga manajemen sama tentang pariwisatanya kayak gitu Teh. Oke. Tapi Teh, aku juga penasaran ya, waktu Teteh memilih jurusan MRL ketika mau masuk gitu ya ke kuliah, Teteh itu apa ya? Apa karena ada fashion di MRL atau bagaimana? Biar teman-teman yang masih bingung milih jurusan juga tahu gitu dan makin tertarik sama MRL. Boleh untuk sedikit sharing cerita? Oke, boleh banget. Kalau aku dulu karena emang termotivasi pengen bikin suatu tempat yang bisa dikunjungi oleh banyak orang dan juga ini bermanfaat baik itu untuk ekonomi, penunjang ekonomi gitu ya Teh, terus juga untuk sosial dan untuk apa ya, biar orang lain tuh ngerasa senang datang ke tempat itu ya. Jadi pengen bikin satu tempat wisata kayak gitu sih Teh, mimpinya ya. Semoga tercapai ya Teh mimpinya, amin. Oke Teh, kita mau ngebahas ya tentang seputar sedikit tentang MRL. Pasti teman-teman juga udah memahami. Kita akan masuk ke dunia kuliahannya nih Teh, perkuliahannya. Nih kira-kira menurut Teteh ya, mata kuliah unggulan yang diajarkan di MRL itu apa sih?
Mungkin nanti sekarang semester 4 ya? Iya, Nah itu semester 4. mata kuliah favorit teteh di MRL itu kayak gimana? Mata Boleh kuliah favorit atau Iya, mata kuliah unggulan ini? bisa untuk unggulan, bisa untuk favorit. Kalau untuk unggulan sendiri aku kurang tahu ya keunggulannya. Oke. Ada banyak banget jujur di MRL ini yang emang mata kuliah buat program studinya sendiri. Kalau untuk mata kuliah favorit buat aku itu ada manajemen atraksi alam. Itu sih teh. Manajemen atraksi alam. Ya. Tapi teh kalau lihat-lihat nih ya, semester 4 nih kayaknya sudah sering gitu ya terjun ke lapangan, project-project gitu. Nah itu kalau boleh cerita ya, sharing kayak gimana sih project ke lapangannya gitu. Karena pasti teman-teman juga mikir sih ini gimana ya antara keseimbangan teorinya dan keseimbangan project di lapangannya gitu. Boleh dijelaskan. Kalau di MRL ini emang dua-duanya tuh apa ya matching, saling melengkapi gitu ya untuk teori dan juga prakteknya. Biasanya itu di semester awal pas sebelum UTS itu kita fokus ke materinya, terus setelah UTS itu baru kita fokus ke praktik atau projectnya. Dan juga setiap semester itu MRL ngadain yang namanya field trip gitu Oh, field trip. ya. Kalau pengalaman aku sendiri tuh seru banget sih ya, karena setelah kita pusing-pusing di kelas buat pematerian, terus setelah itu kita bisa healing gitu sambil belajar, tapi kan itu seenggaknya bisa nge-refresh otak kita gitu ya. Berarti setiap semester tuh ada field trip gitu ya. Itu Iya. masuk ke program tahunan MRL gitu ya. Iya, Wah, setiap seru semesternya ya betul. Untuk teman-teman kita nggak bakalan pusing ya kalau di MRL, pasti bakal enjoy terus ya karena setiap harinya akan ada jalan-jalan gitu ya. Iya, setiap semesternya Setiap pasti semester, ada aja. iya betul. Teteh, aku juga mau nanya lagi nih, pernah nggak sih Teteh dapat kuliah yang tugas kuliah yang unik banget gitu, kayak bikin konsep resort atau event gitu bareng sama angkatan atau gimana? Kalau buat mata kuliah sendiri banyak sih ya Teh, tapi kalau boleh ngasih contoh, mungkin di semester 4 ini ya, itu ada namanya mata kuliah manajemen event yang mana kita emang belajar langsung untuk mengelola suatu event. Jadi kita latihan untuk jadi CEO, Wah, untuk jadi event organizer seperti itu Teh. Dan itu seru banget sih karena kita bisa benar-benar ngerasain dimana susahnya mulai merancang, terus juga mengelola sampai dimana goals suatu yang mau kita capai itu bisa terlaksana seperti itu. Tapi yang Teh berarti kalau di MRL ini kita nggak hanya berfokus pada hospitality atau perhotelan tadi yang seperti dijelasin, katanya kita belajar tentang event organizer, ya WO. Wah berarti luas ya Teh berarti. Iya, luas banget. Wah keren sih. Terus Teh nih aku mau nanya juga nih, ini kayaknya yang bakal jadi hal penting ya bagi teman-teman yang belum tahu MRL gitu. Kalau misalkan dunia masuknya nih, menurut Tete ya dosen-dosen di MRL tuh gimana sih Teh, baik-baik atau gimana, atau pada santai itu bahkan kita bisa curhat sama dosennya atau kayak gimana? Boleh untuk dijelaskan? So pasti dong baik-baik banget, terus juga asik-asik. Terus untuk yang galak itu tergantung ke diri kita masing-masing sih ya. Kalau emang kita bikin salah atau kita susah buat diatur, bisa jadi dong guru tuh dosen itu emosi ke kita gitu. Berarti tergantung diri kita sendiri ya. Kalau kitanya baik dan berprestasi kayak Teteh itu pasti wah biasa aja. Oke Ray, aku mau nanya nih, nanya lagi ya tentang hal magang nih sekarang. Tadi kan kita udah ngebahas tentang mata kuliah, Oke, boleh. mata kuliah tentang unggulan, favorit. Sekarang kita bahas tentang magang. Aku dengar-dengar katanya di MRL ini ada magang, bener tidak Teh? Betul banget, nah ya on the job training. Cuma itu on the untuk job training. semester 6, 7 Teh. Untuk sekarang berarti aku belum Teh belum ya. Tapi kira-kira Teteh ada apa ya namanya, ngedenger gitu dari kakak tingkat. Kalau misalkan magangnya tuh kita bisa magang di perusahaan mana aja atau terus di mana aja gitu, yang terkait dengan MRL. Banyak sih ya Teh, kemarin dapat info kalau kakak tingkat tuh banyak yang diterima di perhotelan, baik itu di Bandung, di Jawa Barat atau di luar itu. Terus juga selain itu ada yang di KAI Wisata, terus ada yang di kementerian juga bahkan loh Teh. Wah, kalau di KAI Wisata kira-kira kita masuk sebagai apa ya Teh? Kalau itu tergantung kita milihnya sih ya. Tergantung kita milihnya. Oh, tapi kira-kira kalau magang tuh durasinya berapa bulan sih? Kalau di MRL ini sendiri, buat tahun kemarin itu sampai 1 tahun, tapi untuk yang terbaru ini cuma 6 bulan aja Teh, atau 1 semester. 6 bulan, berarti 6 bulan di semester 6 dan 7. 6 atau 7. Tapi nih kira-kira Teteh ada gambaran nggak ke depannya mau on the job training di mana gitu sesuai passion Teteh? Bisa diceritakan? Boleh, kalau gambaran
buat aku ya, aku Iya. pengennya sih di KAI Wisata Teh atau di Wisata. kementerian ya. Aku minatnya di dua itu sih. Oke. Nah, tadi kan Teteh udah pengen untuk magang di KAI Wisata nih. Menurut Teteh nih ya, magang itu seberapa penting sih buat Teteh sebelum nanti kita masuk dan turun langsung ke dunia kerja? Penting banget sih ya Teh, karena dengan kita ikut magang pasti kita kan lebih tahu ya dunia profesionalnya sebenarnya, dan di situ kita akan berlatih, terus kita akan punya pengalaman. Jadi nanti waktu kita mau apply pekerjaan itu akan lebih mudah karena kita udah punya pengalaman. Oh ya, terus juga for your information ya teman-teman, di MRL ini itu ada yang namanya semester pendek atau semester padat. Oh, Jadi semester pendek. bisa lebih mempersingkat waktu kita kuliah dari yang 4 tahun bisa jadi 3,5 tahun kayak gitu. Tapi kalau untuk ngomong-ngomong semester pendek, itu mulai di semester berapa ya? Untuk semester pendek itu kita mulai dari antara semester 2 ke semester 3. Jadi di tengah-tengah itu kan kita ada libur ya 3 Iya. bulanan. Nah, di situ ada nih program semester pendek. Alhamdulillah aku kebetulan ikut juga sih ya Teh. Harapannya Wah. bisa lulus 3,5 tahun gitu. Amin ya Allah. Amin, keren sih nih teman-teman, jangan usah khawatir ya, karena di MRL itu kita akan ada magang, pelatihan dulu sebelum kita turun langsung ke lapangan pekerjaan gitu. Iya, betul banget. Nah Teh, aku akan ngebahas lagi nih tentang organisasi yang ada di MRL. Oke, boleh. Ini kayaknya cocok banget nih buat teman-teman anak SMA yang masih bingung ya mau masuk organisasi atau enggak gitu. Iya. Karena banyak banget nih di FYP TikTok sayuran. Sebenarnya kuliah tuh kita boleh nggak sih ikut organisasi atau hanya fokus akademik? Nah, kebetulan aku sama Teteh yang emang lagi ikut banyak organisasi nih. Alhamdulillah ya Teh. Boleh Teteh dijelasin organisasi apa aja yang ada di MRL? Bener banget ya teman-teman dan Teteh, bahwasanya kita tuh awal-awal pasti bingung ya mau fokus kuliah aja atau kita mau ngisi waktu kita buat organisasi juga. Menurut aku organisasi itu penting banget ya, karena selain kita harus mengejar akademik, kita juga harus mengejar non akademik, skill-skill yang nantinya di pekerjaan itu dibutuhkan. Kita harus latihan dulu nih selama kuliah, jadi manfaatin waktu kuliah sebaik-baiknya. Terus juga buat teman-teman yang emang pengen banget masuk organisasi, saran aku waktu awal-awal kuliah boleh tuh teman-teman join buat gabung organisasi, karena waktu semester awal-awal misalnya semester 1, 2, 3 itu kan masih Adaptasi ya. Iya, adaptasi, terus juga mata kuliahnya itu masih tergolong pengantar gitu ya Teh. Jadi Betul. insya Allah bisa lah untuk diimbangi dengan organisasi, karena setelah semester atas, misal 4 ke atas, itu tuh menurut aku udah yang harus fokus banget buat kuliah. Itu sih Teh. Berarti organisasi juga penting ya buat kita melatih berkembang gitu dan Iya. berani untuk public speaking gitu ya Teh. Iya, betul banget. Jujur aku juga untuk public speaking, terus skill-skill time management, terus gitu teamwork ya. ya. Itu tuh aku latihannya ya dari join organisasi ini. Tapi ini aku penasaran nih, Teteh ikut organisasi apa nih kira-kira di MRL? Oke, kalau di MRL ini sendiri aku join DPM KMMRL, terus juga Allah jadi duta. Tapi ini bukan organisasi ya, cuma ini untuk pengalaman gitu. Tapi kalau boleh jelasin DPM KMMRL itu apa ya Teh? Kalau DPM KMMRL itu kita tugasnya lebih ke mengawasi program kerja atau kinerja dari BEM KMMRL Teh. Jadi kalau di SMA-nya ya mungkin Iya. DPM itu MPK, terus Oh, BEM itu gitu. OSIS-nya kayak gitu Teh. Wah, berarti MRL tuh ngebuka banyak kesempatan ya buat Iya. kita mahasiswa yang belum pernah terjun ke organisasi gitu. Bisa banget manfaatin di sini gitu. Betul banget. Oke Teh, ngomong-ngomong nih ya, kalau kita bahas MRL, kira-kira mahasiswa MRL yang udah lulus tuh bisa kerja di bidang apa aja sih Teh? Banyak banget ya Teh, luas sih menurut aku. Kayak misalnya di perhotelan nih, kalian bisa kerja di bidang housekeeping, front office, atau bahkan jadi manajer. Begitu juga kalau kita masuk ke resort, atau menurut aku bisa juga kerja di Kementerian Pariwisata sesuai Wah. dengan mimpi aku juga, atau bisa bikin bisnis sendiri nih. Ih, keren banget ya ternyata MRL ya, prospek kerjanya luas banget Sebenarnya luas gitu. banget sih, iya lebih daripada itu teman-teman, kalian harus percaya. Tapi nih Teh, ngomong-ngomong tadi kan Teteh bilang katanya kita bisa kerja di perhotelan. Iya. Tapi yang aku tahu tuh di perhotelan kita nggak luput dari yang namanya bisa bahasa Inggris. Nah di MRL tuh ya kita belajar bahasa Inggris nggak sih? Atau harus punya basic untuk bisa masuk ke MRL?
So pasti kita belajar bahasa Inggris ya Teh. Tapi kalau untuk harus gak sih bahasa Inggris itu waktu kita awal masuk ke MRL itu menurut aku enggak, asal kita punya basic aja dan mau untuk belajar pasti kedepannya bisa lebih baik lagi bahasa Inggris kita. Betul sih, kalau kita emang ada niat pengen belajar dan usaha sungguh-sungguh pasti bisa sih ya Teh, kita bisa bahasa Inggris gitu ya. Kita sedikit-sedikit aja ya teman-teman ya, apalagi buat teman-teman yang masih SMA nih. Ini kayaknya kalau teman-teman yang suka di bidang pariwisata atau suka jalan-jalan ya, travel gitu-gitu cocok banget nih MRL buat teman-teman. Walau langsung dikepoin aja ya MRL. Dari banget di IG-nya. Tapi dia Teh, aku penasaran, tadi aku sempat kelewat. Tadi kan Teteh katanya ngebahas Teteh termasuk duta di MRL. Boleh dong Teteh sharing-sharing di pengalaman duta Teteh itu kayak gimana ya? Oke, sharing mau yang gimana nih Teh? Yang duta, Teteh kok bisa masuk duta di MRL gitu? Karena gimana atau bagaimana? Oke, bener banget. Motivasi Kayak Teteh curhat, juga boleh. ya, kayak cerah dikit ya guys. Iya, boleh aku banget. tuh udah ngincar duta dari sebelum daftar SNBT. Jadi aku udah tahu nih di Emerald tuh ada duta dan udah tertariknya tuh udah tinggi banget. Makanya waktu udah masuk tuh yang pertama aku kejar apa yang banget jadi duta, karena aku yakin dengan jadi duta banyak banget peluang yang bisa aku raih gitu. Berarti di MRL ini ngebuka yang namanya duta ya? Iya. Untuk kita yang pengen berkembang lebih gitu. Iya, buat teman-teman yang emang passion banget nih di dunia perdutaan bisa daftar kalau udah masuk di MRL. Oke, Teteh, aku mau minta Teteh nih buat adik-adik SMA yang lagi bingung pilih jurusan, Teteh ada pesan khusus nggak nih soal MRL buat teman-teman SMA yang masih bingung pilih jurusan? Buat teman-teman yang ngerasa masih bingung harus pilih jurusan, terus punya minat di traveling, terus minat juga di industri pariwisata, bisa banget jadiin MRL ini untuk pertimbangan kalian, karena aku yakin kalau kalian masuk ke sini nggak ada kata menyesal. Mudah nggak sih Teh menurut Teteh di MRL atau susah? Apanya nih Teh? Pelajarannya mungkin atau masuknya iya bisa jadi masuknya. Kalau masuknya menurut aku sendiri udah pasti sih ya, karena emang di PTN terus juga minat tuh banyak tapi menerimanya tuh sedikit atau kuotanya gitu. Terus untuk mata kuliahnya sendiri menurut aku masih oke aja dan asik, seru. Sumpah serius seru banget. Kalau teman-teman Teh Sintanya sendiri yang bilang katanya seru banget gitu. Walaupun udah semester 4 masih seru ya Teh mata kuliahnya. Dan aku malah sedih loh Teh jujur, karena nanti semester 6 kan udah UJT ya. Jadi udah nggak di kampus lagi, nggak ketemu sama teman-teman lagi gitu. Jadi agak sedih sih ya. Nggak kerasa ya Teh? Nggak kerasa banget karena saking asiknya. Tapi nih Teh, kalau boleh tahu Teteh masuk MRL lewat jalur apa nih? Kalau aku masuk MRL lewat jalur SNBT. SNBT tes ya. Iya. Tapi langsung masuk ya Teh. Alhamdulillah. Berarti mudah ya teman-teman. Yang penting kita pengen belajar. Yang penting kalian harus siapin tuh buat SNBT-nya ya, materi-materinya dipelajarin, terus positive thinking, dan jangan lupa minta support orang tua, terus berdoa sama Tuhannya. Betul kali. Tapi Teh, aku masih penasaran lagi nih. Lagi-lagi aku masih penasaran. Tadi kan ikut duta ya. Iya. Nah, tapi hanya berfokus di duta dan DPM aja atau ikut organisasi lain yang di MRL? Kayak UKM gitu atau apa? Kalau UKM, aku ikut juga SIT karena aku suka traveling gitu ya Teh. Iya, jadi SIT itu UKM yang mana buat teman-teman yang suka traveling masuk aja ke situ. Dan masih banyak lagi ya UKM-UKM yang lainnya. Kayak misal teman-teman suka ngedance atau nari tradisional, suka musik, suka nyanyi, suka foto-foto atau video, itu juga kita nyediain. Teman-teman, berarti MRL tuh prospek ngebuka perkembangan kita tuh luas banget. Dari tadi ya ngebuka area duta ya Teh. Terus tadi SIT yang suka traveling tuh kan. Terus satu lagi field trip setiap semester. Wah, teman-teman jalan-jalan terus. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, karena di MRL ini mudah sih. Oke, tapi aku mau nanya lagi nih Teh, boleh nggak? Boleh. Pelajaran hidup apa sih yang terdapat selama Teteh jadi mahasiswa di MRL? Pelajaran hidup, oke. Selama jadi mahasiswa MRL. Iya, betul. Karena aku anak rantau, so pasti aku belajar mandiri, terus juga belajar time management, dimana harus bisa untuk membagi waktu untuk kuliah, untuk duta, terus organisasi, dan juga pekerjaan lainnya di luar kuliah gitu Teh. Tapi nih Teh, kalau boleh tahu pelajaran hidup Teteh menjadi duta. Oh, boleh. Boleh dong sedikit sharing.
Sekalian nih aku mau ucapin terima kasih ke MRL karena udah percaya aku sebagai dutanya, dan alhamdulillah dengan aku menjadi duta, aku berani untuk melangkah lebih jauh, aku berani untuk daftar jadi duta kampus, dan alhamdulillah bisa keterima. Terus juga aku bisa melangkah sampai ke nasional mewakili Jawa Barat sebagai duta maritim Indonesia. Itu awalnya dari duta MRL ini. Jadi aku bersyukur banget bisa jadi bagian dari duta MRL. Wah, keren ya. Berarti MRL ini benar-benar ngebuka banyak banget peluang. Sedikit kita melangkah, pasti kita bakal banyak ada perkembangan dalam hidup kita. Iya. Katanya Safar nih keren banget sih melihat duta iya. MRL, duta maritim Jawa Barat, dan duta kampus. Iya. Aku nggak salah sih bisa ngobrol sama Teteh gitu, karena aku juga bisa dapat motivasi gitu ya. Amin. Oke, teman-teman, kayaknya kita udah sampai sini ya ngebahas tentang MRL. Sejauh ini ternyata kita ngobrol-ngobrol lama ya Teh. Terima kasih itu sudah hadir dan sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dan berbincang-bincang dengan aku yang tentunya aku juga masih banyak banget belajar gitu. Nah Teh, aku mau ada satu pertanyaan lagi atau satu permintaan ya buat Teteh. Coba dong Teteh sebutin 3 kata yang paling menggambarkan pengalaman kuliah Teteh di jurusan MRL. MRL awal kesuksesan. Wah, keren. Oke, teman-teman yang di sana, teman-teman yang nonton di luar, terima kasih sudah menonton podcast Emerald Station kali ini. Semoga teman-teman yang menonton, apalagi teman-teman yang belum atau masih bingung milih jurusan apapun, itu bisa menjadi insight atau menjadi pertimbangan teman-teman untuk bisa memilih jurusan yang teman-teman inginkan gitu. Mungkin sekiannya dari aku Diantul Aulia sebagai host. Aku ucapkan terima kasih, dan Teh Sinta Dan aku Sinta Agustina ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa daftar MRL.